sekali lagi saya katakan, dari dulu kita melakukan perencanaan yang tidak tuntas. Jalan dari Cot Iri ke Ulai Karing. Itu kan semua kami ngomong, semua anggota dewan ngomong, tapi kadang-kadang jalan itu tidak bertuan, bukan miliknya kabupaten, bukan milik provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-18 tahun keempat edisi Kamis 19 Oktober 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini kita akan membahas tentang infrastruktur ya di Provinsi Aceh dengan tema pembangunan infrastruktur dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, benarkah? Dengan narasumber kita HT Ibrahim STMM atau akrab disapa Pak Abram. Beliau adalah jabatan partainya sebagai Wakil Ketua 1 Partai Demokrat Provinsi Aceh, kemudian DPRK Aceh Besar tahun 2009 sampai 2014 sebagai Wakil Pimpinan, dan juga 2014 sampai 2019 sebagai anggota DPRA atau Ketua Fraksi Demokrat, dan 2019 sampai sekarang ini sebagai anggota DPR Aceh Komisi 4. Assalamualaikum Pak Abram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah selalu baik. Saya juga merasa bersyukur sampai hari ini PTM masih hidup, tapi masih bacut-bacut. Saya berdoa supaya ke depan jangan lagi bacut-bacut, PTM bisa lebih hebat lagi, bisa berkarya untuk anak bangsa. Saya doakan Bu Siti Aminah dan Pak Aka Julani bisa sukses dengan adanya PTM ini. Oke, terima kasih. Ini PTM juga besar karena nih Pak Abram sudah hadir ke PTM hari ini untuk menjawab isu-isu tentang krusial tentang Provinsi Aceh nih Pak Abram. Tapi ini tentang pembangunan infrastruktur dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, benarkah? Ini bagaimana kondisi infrastruktur di Provinsi Aceh nih Pak Abram? Terima kasih Bu Siti Aminah. Jadi waktu saya di PR dulu, tahap pertama ada di situs yang namanya Proyek Mutis. Ya. Dan 12 paket itu berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi ada juga setelah kita bangun, misalnya Proyek Mutis, Janto Lamno itu anggarannya lebih kurang 141 miliar lebih, sampai sekarang belum bisa berfungsi secara maksimal. Karena ada jembatan yang belum selesai ataupun ada yang belum tembus dari Lamno kemari. Jadi saya harap kepada pemerintah dan DPR Aceh nanti kami tentunya supaya proyek-proyek ini bisa kita fungsikan secara maksimal. Begitu juga yang ada di tempat lain, misalnya di Pokok Penatan Redelung Pondok Baru, Samar Kilang, itu anggarannya sampai 28 miliar. Ada juga proyek Mutis peningkatan Perlak Lokop Batas Kayu Luwes, itu juga menyedot anggarannya luar biasa 144 miliar. Ada juga proyek peningkatan jalan Perlak Lokop Batas Kayu Luwes, itu juga luar biasa anggarannya sampai 172 miliar. Juga paket pekerjaan Perlak Lokop Batas Gayo Luwes lagi, itu juga 204 miliar. Proyek peningkatan jalan Aceh Timur Pining juga anggaran sampai 178 miliar. Banyak ya Pak, ada berapa proyek nih Pak Abram? Itu sampai 13 paket Bu. Oke, 13 paket proyek multi-years ya. Nah itu anggarannya dari mana? Apakah memang dari APBA atau memang dari APBN? Itu Bu, anggarannya semua dari APBA dikerjakan dengan tahun jamak. Bagaimana masuknya nih? Pemirsa PTM harus tahu. Dikerjakan dengan tahun jamak, artinya 3 tahun berturut-turut Bu. Dengan dana APBA, anggarannya yang kita plotkan kemarin hampir lebih kurang 2 triliun. 2 triliun. Nah ini dari program siapa nih? Sejak kapan? Waktu pemerintahan Pak Irwandi Nova. Oh, masa Pak Irwandi Nova. Tentu sudah lama nih ya Pak Abram ya. Tapi belum kelar sampai hari ini, atau memang sudah berapa persen kira-kira dari seluruhnya 13 proyek itu sudah rampung? Ada yang sudah bisa difungsikan,
ada yang sampai habis tahun ini baru bisa difungsikan. Karena ada yang belum selesai disebabkan oleh kondisi kendala alam. Misalnya di daerah-daerah batas batas Gayo Luwes itu kondisinya yang begitu parah di pegunungan dan curah hujan tinggi. Ya sampai sekarang ada yang belum selesai dan ada yang sudah bisa difungsikan. Contohnya kita menuju dari Abdia ke Gayo Luwes itu sudah selesai. Ada juga di Perlak Lokop kemarin ada sedikit kendala masalah tender, ada yang belum selesai. Tapi insya Allah di Desember ini kita doakan bersama bisa selesai. Oke, di 13 proyek itu atau proyek tersebut, kapan kira-kira itu memang betul-betul bisa dituntaskan dengan anggaran APBA? Ya, ada yang sudah selesai dituntaskan, Bu. Dari 13 tersebut memang maksudnya berapa persen? Apakah Sudah 90% semua, ada yang sudah 100%, Bu. Ada yang sudah setelah terima, ada yang belum, ada yang sedikit lagi. Tapi intinya gini, Bu, ada juga biarpun udah kita serah terima kayak Jantolamno udah selesai, tapi anggarannya belum cukup karena belum bisa dioperasionalkan secara menyeluruh. Uang yang sudah kita sediakan di Mutius tapi belum maksimal. Tujuan kita ke depan nanti pihak DPR dan pemerintah supaya dana yang belum cukup ini kita anggarkan kembali. Contohnya untuk perbaikan jembatan dan lain sebagainya. Tujuannya ialah untuk bisa meningkatkan produktivitas masyarakat lebih dekat dan insya Allah akan menunjang ekonomi. Dari Janto Lamno itu akan menjadi dekat ataupun dari Lamno ke Jamto. Balik-balik itu jalan udah bagus, Bu. Oke, kalau misalnya dari kacamata Anda nih Pak Abram, apakah memang pemerintah sangat memfokuskan untuk infrastruktur di Aceh? Ya kemarin insya Allah kita pemerintah dan DPR sangat bersepakat untuk kita tuntaskan proyek-proyek infrastruktur. Dan ada juga, Bu, misalnya kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3. Memang ada kekurangan di sana, tapi kita lihat sekarang dengan adanya kapal hebat tersebut, transportasi masyarakat. Kita bisa lihat misalnya dari Baluhan ke Sabang, ataupun dari Uleli ke Sabang. Kita berjalan normal tuh, kapal hebat 2. Juga misalnya dari Melabuh ke Semelu ataupun dari Calang ke Semelu, insya Allah berjalan sebagaimana kita harapkan. Kemarin terjadi riak-riak. Riak-riak itu kenapa itu? Apa benar? Speknya tidak benar dan lain sebagainya. Itu pihak DPR kita mengawasi, kita serahkan kepada penegak hukum. Kita hanya setuju anggaran itu dan kapal itu harus dibuat karena kebutuhan masyarakat. Dan insya Allah sekarang bisa operasi sebagaimana yang kita harapkan. Apakah ada kekurangan di sana sini, kita nggak ada masuk ke domain itu. Itu hak pihak penegak hukum misalnya ada kekurangan di sana. Pak Abram, ini terkait tentang infrastruktur atau jembatan atau jalan itu kerap terjadi di Provinsi Aceh, ada beberapa di wilayah memang ada kadar-kadar yang dikurangi dalam misalnya pembangunan jalan. Apakah memang itu bentuk hal yang memang dilarang atau memang ada batas waktu penggunaannya? Jembatan misalnya 20 tahun, 30 tahun, habis itu langsung ambruk atau seperti apa nih? Ini katanya malah dituduh ada dikorupsi seperti itu. Kalau dari segi penganggaran, Bu, antara DPR Aceh dengan pemerintah sudah pasti kita sudah menghitung sedetil mungkin. Sudah memperhitungkan. Ini masalah bukan 20 tahun, kadang-kadang baru dikerjakan sudah menjadi jatuh. Contohnya misalnya yang di PD, jembatan di PD yang melibatkan Pak Pajeri dan kawan-kawan. Dan ada lagi yang sudah menjadi temuan hukum dan orangnya sudah dihukum secara ingkrah oleh pemerintah. Jadi itu bukan dari pihak perencana, tapi pihak pelaksanaan ataupun pengawasan yang kurang memadai, Bu. Akibatnya saya nggak tahu siapa kontraktornya. Kita selalu DPR melakukan pengawasan yang baik. Kita selalu memberikan masukan. Kita selalu memberikan saran. Kita selalu meninjau. Ternyata kadang-kadang memang pengerjaan di lapangan disebabkan mungkin kemarin pemilihan kontraktor yang tidak tepat. Maka terjadilah mutu infrastruktur yang kurang baik, Ibu. Oke, termasuk ada salah satu memang untuk 13 proyek ini yang Anda sebutkan tadi ada seperti itu? Sementara belum, Bu. Ini masih tahap pemeliharaan.
Ada misalnya ada yang kami pergi kemarin, ada yang sudah jatuh, ada yang sudah longsor, kita beritahu diperbaiki kembali, direhab kembali karena masih dalam waktu pemeliharaan, Bu. Oke, untuk soal infrastruktur tentu menyedot banyak anggaran APBA ini, Pak Abraham. Termasuk Anda katakan tadi sampai 2, sekian triliun ya. Tetapi untuk kali ini kita tahu juga pemirsa PTM bahwa outsource kita sudah berkurang. Itu seperti apa? Inilah sekarang, Bu. Saya juga berpikir kemarin APBA kita 16 triliun sampai 17 triliun. Mulai tahun 2022 kemarin, APBA kita udah tinggal 11 triliun. Malahan 2000 sampai 10 triliun. 17 triliun aja pemerataan pembangunan kita nggak merata. Ya sekarang coba kita bayangin dengan Aceh begitu luas, infrastruktur belum merata, dengan anggaran yang sangat minim. Bisa kita bayangkan, lebih-lebih tahun sekarang ini juga anggaran tersedot untuk biaya biaya pilkada, pilkada, pemilu legislatif dan nanti pilkada lagi. Nanti tersedot lagi dengan dana PON, kita dengar juga anggaran PON dipakai dari APBA. Kita bukan tidak setuju anggaran PON dipakai APBA karena ini anggaran PON ini dilaksanakan 4 tahunan sekali. 4 tahunan sekali dan kita mendapatkan sebenarnya nggak usah bergabung dengan Sumut. Seperti Papua kemarin, dia sendiri. Tapi kita ini bergabung dengan Sumut sampai sekarang kita lihat di lapangan pembangunan infrastruktur untuk PON di Aceh belum ada gerak-geriknya. Dan saya dengar juga kemarin akan digunakan dana APBA. Saya sendiri merasa kalau dana APBA ini janganlah digunakan untuk PON lagi. Ini PON ini karena proyek nasional, tolonglah pemerintah berikhtiar, berusaha sekuat tenaga, melobi pemerintah pusat betul-betul dana PON ini digunakan dari dana APBN. Oke, tadi Pak Abram sempat menyentuh tentang tuan rumah nih, tidak digabungkan dengan sumber. Artinya Aceh menjadi tuan rumah tunggal atau seperti apa? Enggak, harapan saya. Tapi kan itu lebih menyedot anggaran yang lebih besar. Bukan, Bu, anggaran ini, Bu, sebenarnya anggaran PON ini dari APBN, Bu. Oke, sudah dikasih lah 800 miliar. Bukan, Bu, kayak Papua itu kemarin sampai 8 triliun lebih, Bu. Tapi Aceh ini kan sekarang cuma mana cukup untuk bangun. Kita kan setelah selesai PON ini adalah infrastruktur peninggalan PON. Misalnya stadion yang begitu megah dan lain sebagainya. Tapi katanya lagi dibangun, lagi diperbaiki. Itu kita nggak mau kayak gitu. Itu kan, Bu, Stadion Longraya itu udah kita bangun. Kita mau kemarin dibangun satu tempat olahraga yang bagus. Misalnya di mana, di Ladong ataupun di Janto baru, yang bagus. Gitu ya. Nah, itu kan momen PON ini mungkin berapa puluh tahun yang akan datang baru kembali lagi ke Aceh, Bu. Kita 38 provinsi sekarang di Indonesia. Sementara PON 4 tahunan sekali. Coba Ibu bayangin kapan balik lagi. Momentum pelaksanaan PON itu kapan akan balik lagi ke Aceh? Tentu. Wah, itu yang saya bilang itu. Untuk momentum ini luar biasa bagusnya sebenarnya untuk yang pertama sekali memperkenalkan Aceh dari seluruh rakyat Indonesia. Aceh aman, Aceh kondusif, Aceh ramah, Aceh dengan syariat Islam yang bagus dan lain sebagainya. Sekarang momen ini yang harus kita gunakan. Pemerintah dan DPR gunakan, setara gunakan. Tapi ini kan digabung, Bu. Digabung pun ini udah tolak menarik, tarik menolak dan lain sebagainya. Itu yang nggak kita harapkan. Tapi kan juga harus persetujuan DPR juga nih terkait tentang anggaran tersebut. Apakah memang bisa dikerahkan untuk memang dana PON Sumur Aceh atau seperti apa? Kami DPR, Bu, hampir semua bersuara. Hampir semua anggota DPR bersuara supaya anggaran untuk PON kalau bisa jangan digunakan dana APBA. Terus PJ nggak dengar? Bukan nggak dengar, saya nggak tahu persis gimana, apakah akan digunakan atau tidak. Anda tidak setuju? Saya bukan tidak setuju dengan anggaran sekarang yang begitu minim. Tadi saya bilang APBA kita 17 triliun, sekarang tinggal 11 triliun. Kita gunakan lagi untuk pemilu. Kita gunakan lagi untuk pilkada. Kita gunakan lagi untuk PON. Bagaimana kebutuhan kita sekarang misalnya. Contoh yang paling sedikit saya bilang nama Ibu. Jalan dari Berawi Ulekaring, Jalan Iskandar. Begitu padatnya sekarang, macet di mana-mana.
sampai sekarang kita belum bisa membangun. Pembahasan pun tidak ada tuh sama sekali. Pembahasannya tidak ada sama sekali. Hanya wacana saja. Hanya wacana saja. Ganti rugi. Ini yang salah gitu. siapa? Yang salah ya kami DPR juga salah, gubernur. Tapi itulah anggaran ini Bu, nggak bisa tercukupi. Tidak bisa tercukupi atau tidak bisa termanage nih dengan baik? Bisa Bu, dua-dua itu bisa dikatakan tidak bisa termanage dengan baik. Di mana sih yang urgen yang harus kita bangun sekarang? Ataupun apa yang harus kita, karena kita Bu luas loh Bu. Kita 23 kabupaten kota. Semua kabupaten sekarang membutuhkan dana. Semua kabupaten sekarang masih membutuhkan infrastruktur. Contoh Bu, kemarin saya pergi ke Susu. Masih terjadi abrasi laut Bu. Abrasi laut yang luar biasa. Masih sangat membutuhkan dana yang luar biasa. Jadi begitulah yang harus kita sikapi bersama. Juga infrastruktur jalan belum baik-baik amat semuanya. Jadi saya nggak kepikir bagaimana seandainya OSUS ini tidak diperpanjang. Lebih-lebih di tahun 2027, kalau nggak diperpanjang OSUS habis. Habis bagaimana kehidupan ekonomi kita, kehidupan infrastruktur kita di Provinsi Aceh, saya belum bisa membayangkan, Bu. Oke, ada atau tidak ada anggaran, sepertinya masyarakat Aceh tetap termiskin nih Pak Abram. Itu Bu, saya nggak bisa membantahkan. Kenapa? Sekarang apapun ceritanya, bukan di Aceh saja Bu, ekonomi tidak bisa berjalan, tidak jalan sekarang. Tapi bingung nih ya, pemirsa PTM, kita bingung sebenarnya dengan anggaran dulu 2%, sekarang 1%, cuman tidak juga menumbuhkan ekonomi rakyat Aceh bagus. Sekarang tidak ada uang juga pertumbuhannya tidak bagus. Nah, sebenarnya uangnya mengalir kemana nih Pak Bram? Apakah memang ke kantong DPR atau memang ke pejabat-pejabatnya? Saya nggak bisa katakan mengalir kantong DPR ataupun ke pejabat-pejabatnya. Secara kasat mata mungkin rakyat bisa menilai. Semua masyarakat bisa menilai. Ini ke depan ada yang namanya pemilu. Ada pemilu legislatif, pemilihan anggota DPRK, anggota DPRA, anggota DPRI dan presiden. Mohon nanti masyarakat menyeleksi benar siapa yang akan dipilih. Siapa yang akan dipilih menjadi wakil-wakilnya. Dan juga di bulan 11 ada yang namanya pemilu, pilkada. Tolonglah pilih pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk Aceh. Jangan rakyat memilih pemimpin-pemimpin yang cuma dilihat saja ataupun dan lain sebagainya. Tolonglah betul-betul dilihat calon-calon pemimpin, baik pemimpin calon DPR, DPRK, DPRA dan DPR RI maupun nantinya pemilu pilkada di Aceh, memilih bupati dan wali kota. Tapi banyak anggota DPR juga gagal nih dalam proses pembangunan dan lain sebagainya. Berarti tidak perlu dipilih lagi nih Pak Abram. Terserah, kan saya nggak bisa mengatakan saya baik, teman-teman saya baik, teman-teman saya jelek, teman-teman. Tapi tolonglah masyarakat menilai secara baik, secara tidak emosional ke depan, supaya memilih wakil-wakilnya yang betul-betul menjadi wakil rakyat, Ibu. Oke. Pak Abram, ini kita berbicara soal infrastruktur dengan dorongan pertumbuhan ekonomi masyarakat dinilai lebih baik ke depannya, tapi juga di bidang pertanian atau pembangunan irigasi juga tidak pernah tuntas ini Pak Abram ya. Ini kan proyek juga strategi nasional nih, apa nggak ada pengawasan nih dari anggota DPRA khususnya di komisi Bapak sendiri? Ya, kami Bu, anggota DPRA, anggota DPR Aceh khusus Komisi 4 selalu melakukan kunjungan ke lapangan. Kita selalu, tapi sekali lagi saya katakan, dari dulu kita melakukan perencanaan yang tidak tuntas. Misalnya membuat satu proyek A yang benar-benar tuntas. Jadi nggak pernah itu misalnya tuntas. Satu proyek itu misalnya buat bendungan atau irigasi harus tuntas. Jadi nggak tuntas lah, itu aja kita buat. Nggak tuntas? Apakah memang anggarannya tidak tercukupi atau anggarannya dikorupsi atau memang pekerjaannya memang tidak bagus pemilihannya atau apa? Kan Anda sebagai pengawasan ini paham betul nih Pak Abram. Saya tahu persis, kami DPR juga mewakili di setiap dapil. Kadang-kadang gini, proyek A terletak di dapil 1 di dapil saya. Proyek A butuhkan anggaran 25 miliar misalnya. Habis itu kita ada anggaran 15 miliar. Begitu tahun depan, udah masuk teman saya di dapil lain lagi, perlu juga dana. Karena dia juga ada janji sama konstituen dan lain sebagainya.
Itulah yang membuat mungkin ini. Tapi kami selalu duduk sekarang supaya ini kita buka mata supaya selesai satu-satu paket supaya bisa difungsikan, bisa dilaksanakan. Kadang-kadang ini Bu, pemerintah juga kadang-kadang berganti Bu. Kemarin juga kita lihat dari pemerintah Irwandi Nova ke Pak Nova, sekarang ke PJ. Jadi inilah yang bisa mungkin membuat infrastruktur ini kita kadang-kadang nggak bisa berjalan sebagaimana kita harapkan Bu. Oke, berarti itu kan harusnya setiap proyek itu kan ada di RPJM atau ya, itu kan harus dituntaskan setiap pemimpin yang berganti. Benar Bu, benar sekali. Tapi kadang-kadang siapapun penggantian ini kadang-kadang ini nggak dilihat Bu, nggak dilihat. Pak Bram lelah nggak menjadi anggota DPR? Saya kalau lihat situasi seperti itu ya, saling lempar tangan dan lain sebagainya. Enggak, saya kalau bilang lelah tidak boleh lelah Bu. Saya dipilih oleh rakyat, saya disumpah jabatan, saya akan memperjuangkan rakyat yang saya wakili. Itu nggak boleh lelah Bu. Tapi kan Anda juga merasa lelah dengan kondisi-kondisi yang memang tidak sepaham dengan eksekutif seperti itu. Ya biasalah Bu, kita harus terus berjuang. Semasih kita di situ, masih amanah di tangan kita, kita harus selalu berjuang, selalu berikhtiar memperjuangkan aspirasi rakyat. Misalnya gini loh, contoh lagi saya katakan, jalan dari Cot Iri ke Ulekaring. Itu kan semua kami ngomong. Iya. Semua anggota dewan ngomong, tapi kadang-kadang jalan itu tidak bertuan, bukan miliknya kabupaten, bukan milik provinsi. Ada kami Komisi 4 sudah menyarankan supaya ini dimasukkan ke jalan provinsi. Nah, sekali lagi, kadang-kadang pemerintah, kadang-kadang di pihak pemerintah juga lalai. Jadi nggak dimasukkan, kan terjadilah sampai sekarang seolah-olah jalan itu kita DPR nggak memperjuangkan. Begitu juga dengan jalan Iskandar tadi dari Brawi ke Ulekaring. Kita selalu menyuarakan Bu. Iya, kan tidak cukup nih Pak Abram dengan suara saja. Kan tidak cukup. Meskipun DPR suara rakyat, tapi kan tidak cukup dengan seperti itu. Apa yang salah di sini Pak Abram? Kita bilang ini anggaran Bu, tidak maksimal. Anggaran nggak kurang, masa Pak Nova. Anggaran, itulah dulu Bu, anggaran bukan masa Pak Nova saja Bu, di masa dulu nggak begitu. Nggak kurang kan? Nggak, kita bilang nggak kurang, tapi nggak cukup. Tapi Silpa, apakah perencanaan yang salah ataupun dewannya yang salah? Saya wallahu alam. Tapi kami berjalan, kalau kami dewan berjalan on the track Bu. Kami membahas anggaran semuanya, kita kadang-kadang ini udah kita bahas, sudah kita semua, habis itu kadang-kadang nggak dieksekusi. Siapa yang disalahkan? Nggak tahu. Apa pertimbangan kerap sekali misalnya sudah disuarakan oleh anggota dewan tapi tidak dieksekusi oleh eksekutif? Apa pertimbangannya? Apakah ada alasan-alasan tertentu? Alasannya biasa Bu, alasannya biasa. Atau ada alasan politis di situ? Lebih tepatnya ke politis Bu. Kadang-kadang ini kami ini misalnya anggota semua dari politis. Kadang-kadang nanti kita usulkan sini, teman-teman udah sepakat kita ke sana dulu. Begitu juga teman-teman lain kita sepakat ke sana dulu ataupun sini dulu. Akhirnya keberlanjutan proyek-proyek strategis tadi kadang-kadang nggak bisa selesai gara-gara politis tersebut. Oke, mana lebih bagus nih Pak Abram? Banyak proyek ya sebagai wacana program, ada kerja, menunjukkan bukti kerja kepada masyarakat tapi tidak tuntas atau tidak digunakan, atau sedikit proyek tapi tuntas. Itu yang saya harapkan pertanyaan itu yang sebenarnya yang kami harapkan. Tapi lagi-lagi eksekutif tidak mengharapkan itu. Bukan semua, kami dewan juga karena kepentingan. Berarti sama-sama dewan itu sering berantem nggak sih? Atau sering Bu, sering juga kami berantem. Kadang-kadang gini, kami bilang ini, kami kadang-kadang bersepakat di Komisi 4, ini kita selesaikan dulu ini. Nanti kadang-kadang pemerintah nggak setuju juga. Ataupun udah pemerintah setuju, kami dewan nggak setuju, terbalik-balik. Ini prioritas yang kami kan kadang-kadang Bu diserang juga sama masyarakat, bukan nggak diserang. Kami juga lelah Pak sebagai masyarakat. Masyarakat juga lelah sebenarnya di anggota dewan lihat eksekutif. Jadi makanya sekarang kami serba salah. Kita bilang membela diri, nggak bisa juga membela diri. Masyarakat kan bisa lihat sekarang dengan zamannya informasi yang luar biasa, zamannya HP udah bisa bicara, bolpen udah bisa bicara, nggak bisa kita tutupin lagi.
apakah dewan tersebut bekerja, apakah eksekutif itu bekerja, nggak bisa kita Nah, sebutkan ini lagi. mungkin ada jawaban mungkin Pak Abra, benar nggak nih, setiap apa aja yang dianggarkan oleh DPRA itu tidak pernah tepat sasaran? Saya nggak bisa mengatakan begitu, nggak bisa juga mengatakan begitu. Selalu yang kita anggarkan, kita kan cuma mengajukan judul, misalkan di DPR, saya aspirasi, bisa nggak dilaksanakan itu kan eksekutif, Bu, bukan kami. Ini kan misalnya Ibu minta saya turun ke lapangan. Saya turun ke lapangan ke desa ini, minta good ataupun minta menasah. Kan kami tulis, bisa nggak? Itu yang bisa menilai kan pihak pemerintah, Bu. Misalnya kalau kami kan misalnya minta jalan apa? Kalau jalan lingkungan ke PU perumahan rakyat. Kalau jalan yang besar itu ke PUPR. Kalau irigasi ke irigasi. Kita kan tanya itu, bisa nggak dibangun? Wewenangnya atau enggak? Tapi sekarang, Bu, sudah mulai teratur. Kalau dulu enggak ya. Sekarang nomor teratur ada yang namanya wewenang. Ada wewenang kabupaten, ada wewenang provinsi, ada wewenang APBN. Oke, seharusnya dengan wewenang APBN itu terbantu kan? Ini sekali lagi, Bu, APBN juga, Bu. Sekarang gini, Bu. Misalnya saya dulu kemarin pernah taruh aspirasi rakyat, misalnya di Kuala Giging itu. Kuala Giging itu sangat membutuhkan yang namanya normalisasi sungai. Apanya sampah nggak bisa masuk lagi. Begitu kita taruh anggaran, bukan wewenang provinsi lagi, wewenang APBN. APBN pun nggak melihat itu. Itu serba salah juga sekarang. Kayak misalnya irigasi Aceh sekarang. Itu semuanya APBN. Sementara APBN tidak pernah melihat, tidak pernah memberi dana. Tidak pernah berkunjung. Dia udah punya rumah di Aceh misalnya ini, tapi dia nggak pernah lihat, nggak pernah bayar listrik, nggak pernah lihat rumput di luar. Itu yang sekarang kendala, Bu. Jadi rakyat selalu menuntut kepada kita, sementara itu ranahnya APBN. Oke. Ada yang bisa dijelaskan kepada masyarakat, ya, ada bisa direalisasikan kepada masyarakat, kan begitu ya Pak Abram ya. Tetapi ini juga berkaitan tentang infrastruktur, irigasi dan lain sebagainya, dan kita juga pertanian nih. Di pertanian juga kita harga beras mahal dan lain sebagainya, itu seperti apa nih DPRA? Suaranya ada nggak nih? Ya, kita selalu bersuara, Bu. Sekarang gini, Bu, ini akibat misalnya kenapa kadang-kadang petani gagal panen. Sekarang Ibu bisa lihat pupuk bersubsidi. Anggota dewan selalu besar. Itu ranahnya APBN, Bu. Kita minta. Begitu sekarang, begitu misalnya petani membutuhkan pupuk, udah mulai langka pupuk di lapangan. Dulu nggak pernah, dulu. Begitu juga dengan minyak, Bu. Sekarang Ibu lihat, naik minyak sebentar-sebentar. Baik solar dan lain sebagainya. Udah naik, kadang-kadang masyarakat, begitu hari Sabtu, hari Minggu udah ada minyak, antri. Efeknya tetap kepada masyarakat. Kenapa? Harganya mahal. Jadi masyarakat, saya kemarin pergi ke daerah Barat Selatan, misalnya gini, begitu musim tanam ini pupuk nggak ada, begitu mulik pupuk, uang nggak ada, akhirnya terlibatlah dengan pihak ketiga, ngambil pupuk yang mahal. Akhirnya apa? Efeknya nanti harga gabah ditentukan oleh orang ini. Ya rugi siapa? Tetap masyarakat. Sebenarnya sekarang disinilah tangan pemerintah harus turut hadir dalam rangka memperdulikan penduduk di Aceh, karena mayoritas penduduk Aceh 70% hidup di pertanian. Jadi ini pemerintah sekarang harus betul-betul terjun langsung, melihat langsung bagaimana jeritan petani-petani kita, baik petani apapun, petani padi, petani sawit, petani apapun yang ada di Aceh sekarang sangat menjerit. Harga begitu panen raya harga murah, ataupun terkendala kayak kemarin terjadi kekeringan, begitu banjir kebanjiran. Jadi ada juga tempat-tempat misalnya di Aceh Besar, kalau di pinggir jalan itu agak bagus pertaniannya, sampai 2-3 kali orang bisa. Tapi daerah-daerah sana saya lihat masih menggunakan tada hujan. Oke, ada kemungkinan nih Pak Abram, mungkin harga beras akan turun atau makin melonjak dari 180 ke 230 ribu per sak ya,
kemudian sampai ke 300.000. Ya mudah-mudahan kita berharap Bu, berharap karena masyarakat kita konsumsinya beras. Setuju nggak dengan Pak Mendagri bilang kita makan sagu? Oh, itu udah nggak zamannya lagi Bu. Kita lebih-lebih di Aceh. Kita orang Aceh nih kalau nggak makan nasi nggak ada dibilang makan sagu. Kalau nggak makan nasi, kalau pergi ke sana beli beras, nggak ada beli beras mau beli ikan. Jadi kita masyarakat kita nggak ada istilah makan sagu, makan nggak ada Bu. Tetap makan nasi kemanapun 3 kali sehari. Terus kalau misalnya harga beras naik, gimana mau makan? Itulah sekarang tugas pemerintah, tugas kami DPR supaya ini mendorong dana-dana ke infrastruktur pertanian harus kita tingkatkan. Dana-dana untuk infrastruktur pertanian baik itu untuk subsidi pupuk, untuk subsidi bajak dan lain sebagainya harus kita tingkatkan. Tujuannya ialah untuk menekan supaya beras untuk semua kita bisa murah kembali. Saya bisa merasakan Bu, saya merasakan kadang-kadang sekarang banyak masyarakat datang ke rumah Bu untuk beli beras. Kalau kemarin memang Pak Abram nyetok beras. Masyarakat Bu konstituen bukan minta uang untuk beli beras, bukan menyetok beras Bu, untuk beli beras. Kenapa? Kadang-kadang kalau kemarin kita kasih 100.000 ataupun 200.000 bisa saat sekarang nggak bisa lagi dengan harga beras yang begitu tinggi, sangat memberatkan masyarakat Ibu. Baik Pak Abram, terima kasih atas sajiannya ya kepada pemirsa PTM curhatannya, dan juga kita sangat sulit ini menjadi anggota dewan, sulit jadi masyarakat, sulit ya. Terus siapa sebenarnya yang diuntungkan dalam hal ini? Baik Pak Abram, silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah terkait tentang tema kita pembangunan infrastruktur dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya, benar atau bohong ini? Terima kasih Bu. Jadi infrastruktur ini sangat penting bagi masyarakat. Sangat penting lebih-lebih di Aceh ini. Karena dengan bagusnya infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, semuanya itu bisa menunjang kehidupan masyarakat. Lebih-lebih masyarakat kita hidupnya hampir 80% bergerak di pertanian. Jadi mudah-mudahan ke depan pihak pemerintah dan DPR Aceh berkomitmen supaya infrastruktur ini betul-betul dikerjakan secara tuntas dan bisa masyarakat mempergunakannya, baik itu infrastruktur jalan, irigasi dan lain sebagainya. Jadi insya Allah saya selalu berdoa, selalu berikhtiar, saya akan selalu menyuarakan aspirasi rakyat. Mudah-mudahan ke depan kita berdoa kepada Allah, ini cepat-cepatlah diberi rahmat oleh Allah, lebih-lebih di Aceh bisa selesai masalah ini di pemilu legislatif ini, pemilu presiden, pemilu memilih anggota dewan, nanti akan terpilih anggota-anggota dewan yang baik, terpilih presiden yang baik, dan juga nanti terpilih bupati, wali kota, dan gubernur yang baik, dan bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Provinsi Aceh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Abram atas waktunya. Baik pemirsa PTM, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Abram terkait tentang bagaimana pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh dan pertumbuhan ekonomi benarkah berkembang atau memang semakin terpuruk. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.